Faidah, hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali hadir di program acara ngobrol perkara Islam, dan bersama insyaallah dengan Ustadz Amrul Hakadinta Fissallahu taala. Dan alhamdulillahnya Ustadz sudah bersama kita di tengah-tengah studio Radio Muslim. Sebelum kita mulai kajiannya, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga antum demikian, sobat muslim juga demikian, dan semuanya mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang diuji musibah, semoga Allah mengangkat dan memberikan kesabaran, karena kesabaran itu Masya Allah pahalanya besar, luar biasa. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan ganjaran tanpa hisab. Ya, Nah Ustadz, terima kasih untuk hadirnya di studio Radio Muslim Ustadz, dan kepada para pemirsa maupun pendengar yang pagi hari ini ingin bergabung bersama kami, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan di sesi kedua nanti di nomor 0852 9334 8887. Dan pagi hari ini kita masih melanjutkan kitab baru pembahasan di ngobrol perkara Islam ini, yakni lanjutan dari Syarah Rasail Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Quran, dan kita sudah masuki di surat Al-Fatihah. Dan langsung saja mari kita simak materi dari Ustadz Amrul Hakadinta. Kepada Ustadz kami persilahkan Ustadz, monggo Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahi, amma ba'du. Sobat muslim yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali berkumpul pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini dalam program ngobrol perkara Islam. Dan kita masih dalam pembahasan buku dari kitab silsilah Rasail, kitab Rasail Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, di mana beliau menulis tulisan-tulisan diantaranya tentang Al-Quran, ya. Dan kita masih pada pembahasan surat Al-Fatihah, dan kita akan masuk pembahasan ayat selanjutnya, ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Kata beliau hafizahullah, ayat ini menunjukkan tauhid rububiyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Raja segala sesuatu. Maliki Yaumiddin, Raja segala sesuatu. Ya, Allah lah Raja, Rabb segala sesuatu. Maka ini tauhid rububiyah. Kita mengakui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik bisa Malik, bisa Malik. Malik artinya pemilik, atau Malik artinya raja.
Maka artinya bisa yang memiliki hari pembalasan atau yang merajai hari pembalasan. Ya, kedua-duanya diriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau membaca Malik atau Malik. Ya, Maliki Yaumiddin. Maknya dipanjangkan, artinya pemilik. Allah pemilik hari pembalasan. Dan ini di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja hari pembalasan. Dan ini juga bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah miliknya segala kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pemilik dunia dan akhirat. Ya, pemilik dunia dan akhirat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman di surat Al-Maidah misalnya, "Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir." Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna Allah Subhanahu wa taala, maha keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya mulku, biyadihil mulk, di tangannya segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, maha melakukan segala sesuatu. Maha mampu untuk melakukan segalanya. Maka demikianlah Maliki Yaumiddin. Mungkin timbul pertanyaan, Allah kan pemilik langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, rajanya langit dan bumi, rajanya dunia dan akhirat. Kenapa kok di ayat ini disebutkan Maliki Yaumiddin, mengkhususkan dengan hari pembalasan, padahal Allah merajai dan memiliki dunia dan akhirat, langit dan bumi semuanya. Disebutkan oleh beliau hafizahullah taala di sini, wa yaumuddin huwa yaumul jaza wal hisab. Yaumuddin maknanya adalah hari pembalasan dan hari hisab. Innama nussu ala kaunihi maliki yaumiddin ma'annahu malikud dunya wal akhirah. Dan disebutkan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala rajanya hari pembalasan, padahal Allah juga raja di dunia dan akhirat, ya. Li'annahu fi dzalikal yaum yakhda'ul jami'a li rabbil alamin. Karena pada hari itu semuanya tunduk di hadapan Allah Rabbul Alamin. Betul-betul sempurna kerajaan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Raja dunia siapapun tunduk di hadapan Allah. Ya, bos-bos, presiden-presiden, orang kaya semuanya tunduk di hadapan Allah. Mereka sama dengan rakyatnya. Mereka sama dengan bawahan-bawahannya. Mereka sama dengan orang-orang miskin. Sama semuanya di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi dunia. Fa innahu wujida fiha man tagha wa takabbar. Berbeda dengan urusan dunia. Karena sesungguhnya dalam urusan dunia itu ada yang tagha wa takabbar. Ada yang melampaui batas dan ada yang sombong. Di dunia begitu manusia. Ada Fir'aun, ada raja-raja yang sombong, ada pemimpin-pemimpin yang sombong, yang merasa angkuh dengan kekuasaannya, ya. Bal wujida man qala, bahkan di dunia ini ada yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi, Fir'aun. Sebagian raja-raja di zaman ini dan sebelum Fir'aun dan setelah Fir'aun demikian. Mengaku menjadi Tuhan, mengaku menjadi sesembahan, meminta agar rakyatnya menyembah dia, ya. Wa qala ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ada juga yang mengatakan ya ayyuhal mala, wahai para pembesarku, aku tidak mengetahui ada sesembahan selainku. Sombongnya dia. Minta disembah, minta diibadahi, ya. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Di dunia ada begitu, di akhirat enggak ada yang bisa begitu. Semuanya tunduk li rabbil alamin, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka Maliki Yaumiddin, Allah lah yang merajai hari pembalasan. Kemudian disebutkan ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini setelahnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kata beliau hafizahullah, ayat ini menunjukkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu pengakuan kita bahwa hanya Allah yang berhak kita sembah, kita ibadahi dan kita melakukannya. Ya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengakui. Ya, bukan urusan kekuasaan Allah tapi urusan dari kita ini, tauhid uluhiyah.
Kita mengakui bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan, satu-satunya yang berhak kita sembah. Yang lain adalah sesembahan yang batil. Taqdimul maf'ul alal fi'lain yadullu alal hasr. Mendahulukan maf'ul, objek, daripada fi'ilnya, daripada kata kerjanya menunjukkan atas pembatasan. Yaitu kalimat ini dalam bahasa Arab aslinya adalah na'buduka wa nasta'inuka. Kami beribadah kepadamu dan kami hanya meminta pertolongan kepadamu. Kemudian ka-nya dikedepankan. Bukan na'buduka menjadi ka na'budu. Karena ka-nya dikedepankan jadi pakai iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalimat atau susunan seperti ini menunjukkan pembatasan. Maka kalau bisa kita artikan dengan lebih sempurna, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan tidak kepada selainmu. Pembatasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan dan tidak pada selainmu. Dan begitulah ikrar kita dalam surat Al-Fatihah ini. Ikrar tauhid yang menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wa anal ibadata la takunu illa lillah, dan ibadah itu tidak boleh kecuali untuk Allah. Wa annal isti'anata fima la yaqdiru alaihi illa Allah la takunu illa billah, dan minta tolong dengan sesuatu yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah nggak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong dimasukkan surga, diselamatkan dari api neraka, hanya Allah yang melakukannya. Minta tolong agar Allah menurunkan hujan, hanya Allah yang bisa melakukannya. Minta tolong agar diberikan rezeki, minta tolong agar diberikan jodoh yang mudah, minta tolong agar mendapatkan husnul khatimah, hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka tidak boleh kita minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wal jumlatu ula tadullu ala anna al-muslim ya'ti bi ibadati khalisatan liwajhillahi ma'a muwafaqatiha li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang pertama, yaitu iyyaka na'budu, menunjukkan bahwa seorang muslim melakukan ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, enggak pada selainnya. Maka tauhid hanya kepada Allah. Dan tentunya dalam ibadah kita mesti mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jumlatu tsaniyatu tadullu ala anna al-muslim la yasta'inu fi umuri dinihi wa dunyahu illa billah. Dan kalimat yang kedua, iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, menunjukkan bahwa seorang muslim tidak meminta pertolongan dalam urusan agamanya maupun urusan dunianya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Ya, bukan berartinya kalau kita minta tolong dong ambilin gelas itu. Minta tolong dong isiin air. Minta tolong dong panggilin teman saya. Nah, itu syirik juga, bukan. Karena itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, oleh makhluk. Tapi ada permintaan pertolongan yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Minta tolong dong masukin saya ke surga. Ini kepada Allah minta tolongnya. Minta tolong dong agar saya diberikan rezeki yang banyak. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong dong agar saya husnul khatimah. Gak boleh kepada makhluk. Minta tolongnya sama Allah. Ya, minta tolong dong agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua saya. Enggak bisa yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah iyyaka nasta'in. Dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Subhanallah. Begitulah seorang mukmin dididik dengan tauhid sehingga betul-betul hatinya, betul-betul jiwanya, jiwa yang lurus, jiwa yang berhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan ayat yang lain dari Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Kata beliau ini menunjukkan tauhid uluhiyah. Kok tauhid uluhiyah? Iya, karena ini adalah doa. Dan doa adalah merupakan bagian dari ibadah, dan ibadah hanya harus pada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka doa kepada selain Allah kesyirikan. Dan doa kepada Allah itulah tauhid uluhiyah. Dari diri kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan, satu-satunya kita berdoa kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, setelah kita mengikrarkan tadi hanya kepada Engkau kami beribadah, kami berdoa dan minta pertolongan, maka langsung kita minta di sini. Ya.
Dan itulah doa adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain sebagaimana disebutkan di sini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan janganlah engkau berdoa kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kami ke jalan yang lurus. Kata beliau hafizahullah, wa hadza du'a mustamilun ala a'dhamil matlub lil 'abd. Doa ini mencakup di dalamnya permintaan terbesar seorang hamba. Siratal mustaqim wa huwa al-hidayatu ila siratil mustaqim. Yaitu hidayah menuju jalan yang lurus. Subhanallah. Yang dengan itu seseorang keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dengan siratal mustaqim itu seseorang akan bahagia, akan sukses di dunia dan di akhirat. Ya. Dan kata beliau hafizahullah di sini menunjukkan, beliau mengatakan wahajatul amdi ila hadzal hidayah a'dham min hajatihi ila ta'ami wasyarab. Dan kebutuhan seorang hamba dengan hidayah ini, hidayah meniti jalan yang lurus ini, lebih besar dari kebutuhannya dari makan dan minum. Kok bisa? Kita makan minum butuh tiap hari, kita hidayah butuh tiap saat. Kata beliau, makan dan minum ini adalah bekal untuk kehidupan yang fana. Ya bekal, kita butuh makan minum. Untuk apa? Untuk hidup. Hidup kita fana. Selesai, dunia ini selesai. 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, atau kurang, atau lebih daripada itu. Adapun kata beliau, wal hidayatu ila siratil mustaqim zadu hayatihil baqiyah ad-daimah. Adapun siratal mustaqim, meniti jalan yang lurus, ini adalah bekal dia untuk mendapatkan kehidupan yang abadi di akhirat. Maka mana yang lebih dibutuhkan? Bekal untuk 60-70 tahun atau bekal jangka panjang untuk ribuan tahun, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, bahkan tidak terhingga? Tentunya yang ini yang lebih dibutuhkan oleh kita daripada bekal untuk urusan dunia kita. Beliau juga mengatakan wa yastamilu hadha du'a ala talabis sabat ala al-hidayah al-hasilah wa ala talabil mazid min al-hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Menunjukkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yastamilu hadha du'a ala talabi tsabat ala al-hidayah al-hasilah, agar kita itu berada tetap istiqomah dan bertambah hidayah kita. Mungkin orang bingung, kita baca kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Kan kita udah Islam. Ngapain kita minta lagi jalan yang lurus sama Allah Subhanahu wa taala? Kan jalan lurus itu Islam, dan kita udah Islam. Kok kita minta lagi sama Allah jalan yang lurus? Kata beliau, ini bukan sekedar kita minta jalan yang lurus ditunjukkan agar kita tahu Islam, tapi teguh di atasnya. Ya, teguh di atas jalan tersebut. Kita sudah Islam betul, tapi apakah kita akan teguh dengan Islam? Kita tidak tahu. Apakah kita tidak akan condong ke kiri dan ke kanan menyimpang? Kita nggak tahu. Mudah-mudahan jangan, waliyadzubillah. Tapi kita harus meminta, maka kita harus minta sama Allah agar Allah meneguhkan. Dan ihdinas siratal mustaqim ini maknanya juga adalah meneguhkan kita di atas jalan Islam ini, agar kita teguh, agar kita lurus terus sampai ajal datang menjemput kita. Sebagaimana ala talabil mazid minal hidayah, menambah hidayah itu, Masya Allah, ditambah, agar ditambah hidayahnya. Sekarang dapat hidayah masuk Islam, ya, dapat hidayah juga untuk teguh di atasnya, mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Ya Allah, tambahkan lagi hidayahnya sehingga saya bukan hanya mengerjakan kewajiban, ya Allah, cinta juga dengan amalan sunnah dan bisa mengerjakannya. Ya Allah, tambahkan lagi hidayahnya sehingga saya bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi saya juga bisa meninggalkan yang makruh dan membencinya. Sehingga terus bertambah hidayah ini, sehingga amalan kita pun semakin berkualitas dan semakin bertambah. Maka ini maknanya, di antara makna ihdinas siratal mustaqim, walaupun kita sudah masuk Islam, agar kita tetap teguh dan ditambah detik demi detik hidayah itu pada kita.
Sehingga kita semakin dekat kepada Allah, semakin berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga kita amalkan. Bukan hanya yang haram, yang makruh juga kita tinggalkan. Dan ini sebagaimana ayat yang lain. Allah mengatakan di surat Muhammad, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang yang mencari petunjuk, Allah akan tambahkan petunjuk pada dia. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan ketakwaan pada dia. Ditambah sama Allah petunjuknya, hidayahnya, keimanannya. Sehingga dia bukan hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, dia pun mengerjakan dan mencintai yang sunnah. Bukan hanya meninggalkan yang haram, dia pun meninggalkan dan membenci yang makruh. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka adalah para pemuda, ini kisah Ashabul Kahfi. Ya, amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabbnya, dan kami tambah petunjuk bagi mereka. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk bagi mereka. Allah sebutkan di surat yang lain, surat Maryam ayat 67 atau 76, "Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda." Dan Allah menambahkan orang yang minta petunjuk dengan petunjuknya. Masya Allah. Ya, maka inilah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kok kita sudah Islam, ngapain minta jalan Islam lagi? Bukan sekedar itu. Minta diteguhkan dan minta ditambahkan kualitas keislaman kita itu. Sehingga Islam kita betul-betul berkualitas ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita diseru dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan dalam keadaan ridha dan diridhoi, ridha jiwanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu jalan yang lurus dan apa itu jalan yang bukan jalan yang lurus? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk sesi pertama ini. Silakan jika ada pertanyaan, ada kirim salam, salam sapa dan request murotal atau yang lainnya, insyaallah yang bisa kita jawab akan kita jawab. Yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama materi dari Ustadz Amrul Lakadinta pada kesempatan ngopi pada pagi hari ini. Dan kami persilahkan kepada para pendengar Radio Muslim untuk bergabung bersama kami di sesi tanya jawab nanti. Silahkan kirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Kami tunggu pertanyaan dan atensi dari sobat muslim sekalian. Dan sebelum sambil menunggu juga pertanyaan yang masuk, mari kita simak pembacaan murotal terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di program acara ngopi ngobrol perkara Islam. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Dan kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 085293348887. Dan langsung saja kami bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Nah,
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika sedang melakukan istikharah tapi saling komunikasi, apa memungkinkan itu menjadi penghalang datangnya petunjuk dari istikharah itu sendiri? Dan apabila selama proses istikharah tersebut yang diresahkan karena ketakutan perkara rezeki setelah menikah, apakah itu termasuk petunjuk, Ustadz? Di mana dia memiliki akhlak dan ibadah yang cukup baik, hanya saja dari segi finansial tidak stabil karena pekerjaannya wira swasta. Jadi orang itu istikharah namun masih berkomunikasi. Ini kelihatannya istikharah, berarti istikharah yang terkait dengan ini ya, istikharah yang terkait dengan pemilihan pasangan begitu ya. Dan saling komunikasi, mungkinkah intinya perbuatan-perbuatan yang haram itu bisa mencegah terkabulnya doa. Termasuk diantaranya doa yang kita minta saat istikharah, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika komunikasi itu komunikasi sampai perkara-perkara yang diharamkan, maka demikianlah. Namun kalau komunikasinya secukupnya, Allahu a'lam bishawab, ya, tidak sampai perkara-perkara yang haram, maka mudah-mudahan tidak. Ya, namun komunikasi antara calon mempelai ini harap dibatasi secukupnya. Kalau bisa ada pihak ketiga yang yang menengahi, pihak ketiga yang menengahi itu lebih baik, mungkin orang tuanya, mungkin kakaknya atau adiknya dan lain sebagainya, maka ini lebih baik. Ya, maka itulah kalau ketika komunikasinya itu sampai yang haram, bisa aja demikian, karena perkara yang haram bisa menghilangkan, mencegah terkabulnya doa. Namun seorang harus berusaha memperbaiki diri dan dia tetap istikharah apabila dia melakukan seperti itu. Yang kedua, apakah khawatir dengan rezeki di masa depan itu adalah tanda dari tanda-tanda petunjuk dalam istikharah? Wallahu ta'ala alam, ini tidak demikian. Ya, karena khawatir dengan rezeki itu ada atau tanpa atau dengan melakukan istikharah, maka dia akan seperti itu seseorang. Maka ini bukan tanda hal tersebut. Ya, bukan tanda kecondongan seseorang pada atau tidak condongnya seseorang pada calon yang akan dia nikahi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, bila kita menjumpai imam yang membaca Al-Fatihahnya tidak jelas saat kita bermakmum, apakah kita wajib mengulang sholat sendiri atau cukup dengan sholat jamaah tersebut Ustadz? Imam yang tidak membaca Al-Fatihah dengan jelas, bagaimana tidak jelasnya itu? Yang bisa merusak keimamannya adalah apabila imam membaca Al-Fatihah dengan disebut para ulama lahan jali, yaitu kesalahan yang fatal, kesalahan yang jelas, yang fatal, yang bisa mengubah makna dari surat Al-Fatihah itu. Maka kondisi ini imam bisa rusak keimamannya. Sementara orang-orang di belakangnya ada yang lebih fasih daripada dia. Kecuali jika tidak ada yang lebih fasih daripada dia. Dia itu yang paling fasih, yang lain nggak bisa. Mungkin mu'alaf, mungkin baru masuk Islam dan lain sebagainya. Ya, maka ini rusak keimamannya. Ya, tapi jika tidak sampai seperti itu, maka masih diikuti dalam sholat berjamaahnya. Dan apabila imam merusak keimamannya ini, maka seorang bisa memisahkan diri dari jamaah, yaitu meniatkan untuk sholat sendiri. Namun jika dia berada pada sebuah jemaah, jangan sampai terkena fitnah, maka dia bisa meniatkan sholat sendiri dan tetap mengikuti gerakan jamaah tersebut, namun dia bukan meniatkan menjadi makmum, namun merubah niatnya menjadi sholat sendirian. Dengan catatan jika imamnya bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah tambahan biaya pada transaksi memakai QR code termasuk riba Ustadz, atau tidak mengapa bila itu untuk admin? Karena saya beli nasi kuning harga 10.000 tapi bayar pakai QR code ada tambahan biaya biaya tambahannya Rp1.000. Apakah untuk pembelian emas juga bila pakai barcode QR code ada tambahan biayanya, itu apakah juga termasuk riba Ustadz? Wallahu alam, ini bukan termasuk riba, namun ini jasa perdagangan yang itu boleh untuk ditarik dari orang-orang yang bertransaksi ketika sebuah lembaga atau sebuah perusahaan menyediakan jasa
untuk memudahkan pembayaran atau pembelian sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kembali kami persilahkan kepada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan kemudian saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, saya berhasil menangkap tikus yang bikin jengkel di rumah karena merusak buku-buku saya. Apakah boleh membunuhnya? Dan bila kita biarkan dia mati kesakitan karena jebakan tikus atau terkena racun, itu tidak mengapa, Ustadz? Karena saya takut terkena pembalasan di akhirat kelak karena menyiksa hewan, Ustaz. Prinsipnya boleh membunuh hewan yang mengganggu, ya, hewan-hewan yang mengganggu itu boleh dibunuh. Termasuk diantaranya tikus, ya. Dan ini biasanya memang mengganggu dan boleh untuk dibunuh dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling mudah untuk menyampaikan kematian dia, begitu ya. Wallahu alam, biasanya disiram dengan air panas. Ketika dia sudah ini segera disiram dengan air panas sehingga dia mati, ya. Maka ini pun bisa membunuhnya dengan cepat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah ungkapan spontan seperti waduh mati listrik, nggak bisa kerja ini, kalau nggak ada listrik nggak hidup kita, mati, apakah ungkapan seperti ini termasuk syirik dan wajib bertaubat, Ustaz? Kalau sampai derajat kesyirikan, wallahu alam tidak, karena memang demikianlah kondisinya. Seorang mati listrik, wah nggak bisa kerja ini. Ini sekedar ungkapan untuk mengungkapkan kondisi yang ada ketika mati listrik. Tapi wallahu alam, yang terakhir-akhir dari ungkapan tersebut seperti umpatan begitu ya. Maka ini yang tidak boleh. Yang tentunya ini kalau nggak boleh maka sebuah dosa, wajib bertaubat darinya. Namun tidak sampai pada derajat kesyirikan. Karena memang demikianlah. Listrik dan lain sebagainya adalah sebab kita memudahkan pekerjaan kita. Ketika dia tidak ada, bisa terhenti aktivitas kita. Nah, namun ketika seorang mengumpat dengan hal tersebut, maka ini bagian dari kemaksiatan dan dia mesti bertaubat darinya dan tidak mengulanginya dan menjaga lisannya jangan sampai mengumpat listrik, mengumpat internet yang mati, mengumpat waktu, ya, mengumpat masa dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Dan sepertinya ada pertanyaan terakhir, Ustaz, pada kesempatan pagi hari ini. Izin kami bacakan ya, Ustaz. Nah, Ustaz, ada aplikasi AI yang bisa membuat orang yang sudah mati hidup kembali, semacam bisa ngobrol dengan kita dengan penampakan wajah sesuai foto yang kita upload ke dalam aplikasi tersebut. Apakah hal seperti ini dilarang dalam Islam, Ustaz? Dan apakah fitnah tipu daya Dajjal yang bisa menghidupkan orang yang telah mati seperti aplikasi ini, atau benar-benar nanti Dajjal akan menghidupkan orang yang mati, Ustaz? Wallahu a'lam, banyak fatwa ulama menjelaskan terlarangnya hal tersebut, yaitu membuat aplikasi AI dengan menggambar, membuat dalam bentuk gambar, atau kemudian membuat dalam bentuk menghidupkan foto-foto yang orang wafat, kemudian fotonya sehingga dia bisa tersenyum, toleh kiri, toleh kanan. Ya, banyak para ulama yang melarang hal tersebut. Namun apakah nanti Dajjal seperti itu? Tidak. Dajjal itu betul-betul menghidupkan yang mati secara real, bukan dalam bentuk AI, ya, tapi secara real. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi kemampuan untuk demikian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan fitnah bagi manusia. Apakah manusia mau beriman kepada Allah atau beriman kepada Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Dan begitu tanya jawab pada kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup program ngopi pada hari ini, kita mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami, Ustaz. Monggo, Ustaz. Nah, Al-Fatihah, surat yang sangat agung yang kita baca dalam setiap surat kita, mengajarkan kita untuk meyakini dan menjadikan akhirat sebagai visi kita, Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan, dan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka kita harus bersiap sebagaimana Al-Fatihah mengajarkan kepada kita meminta kepada Allah agar kita diberikan hidayah dalam kebaikan, dalam Islam, dalam iman, di atas keistiqomahan, ya, dalam kehidupan dunia ini. Dan itulah yang paling kita butuhkan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah jalan yang lurus tersebut dan siapa yang tidak. Dan agar Allah menjadikan kita bagian dari orang yang mendapatkan hidayah itu, dan menghindarkan kita jangan sampai kita masuk bagian orang-orang yang terjauh dari hidayah tersebut. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Biidznillah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustadz, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya serta ilmu yang telah diberikan kepada kami semuanya, Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga, Ustadz. Amin. Dan kepada para pemirsa maupun pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih untuk atensi dan telah bergabung bersama kami di pagi hari ini di program Ngopi. Dan alhamdulillah kita sudah membahas tema atau kitab baru. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di Rabu pekan depan, insya Allah. Dan terus simak program-program menarik lainnya di radiomuslim.com. Dan terima kasih, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu pagi, kita kembali berjumpa di Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 775533000099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852 9334 8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke studio radio